Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Ervin Doni Firmansyah. Saya akan di video kali ini eh, saya akan menjelaskan mengenai judul analisis kapasitas kodifikasi buku perpustakaan dengan aturan perkalian. Latar belakang. Pengelolaan koleksi buku merupakan salah satu tantangan administratif berkelanjutan yang dihadapi oleh setiap perpustakaan. Proses ini mewajibkan setiap entitas buku memiliki identitas yang spesifik dan tidak boleh ganda, yang umumnya diwujudkan melalui sistem kodifikasi atau nomor panggil call number. Kompleksitas dalam pemberian kodifikasi yang unik untuk puluhan hingga ratusan ribu koleksi menjadikan sebagai objek kajian yang sangat relevan dalam bidang matematika terapan, khususnya kombinatorika. Nah, tujuan artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep aturan perkalian secara langsung pada permasalahan kodifikasi buku di perpustakaan. Metode untuk skema klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC), menurut Ninda Pramesti dan Ganggi tahun 2021, DDC merupakan skema klasifikasi universal tertua yang digunakan untuk perpustakaan akademik sebagai alat organisasi pengetahuan umum. Dalam operasionalnya, DDC mengelompokkan ilmu pengetahuan ke dalam 9 kelas besar yang dimulai dari kode 000 hingga 900. Nah, ini pembagian kelas utama DDC. Nah, untuk metode pertama, aturan perkalian. Perkalian menyatakan bahwa jika suatu kejadian dapat dilakukan dengan M cara, dan setelah itu kejadian lain dapat dilakukan dengan N cara, maka kedua kejadian tersebut secara bersama-sama dapat dilakukan dengan M kali N cara, menurut Munir tahun 2020. Nah, secara formal bentuknya seperti ini. Aturan ini digunakan untuk menghitung total kombinasi karakter, baik huruf maupun angka, yang mengisi setiap slot posisi pada format label kode buku perpustakaan. Nah, metode kedua yaitu permutasi. Permutasi adalah pengaturan objek-objek yang memperhatikan urutan. Menurut Munir tahun 2020 mendefinisikan permutasi sebagai jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi R-objek dan N-objek yang tersedia dirumuskan sebagai berikut, yaitu P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N dikurangi R difaktorialkan. Permutasi bertujuan untuk mengeliminasi karakter rentan keliru dari sistem penomoran arsip. Nah, bisa bisa juga untuk ini membatasi pengulangan huruf atau angka. Misal kayak A itu kan termasuk pengulangan. Nah, permutasi ini adalah eh, untuk apa? Permutasi inilah yang jadi solusinya. Hmm. Selanjutnya, hasilkan pembahasan. Satu, deskripsi masalah. Bagaimana pengelola perpustakaan dapat mengetahui dan mengukur secara pasti batas maksimal kapasitas dari sebuah skema nomor panggil yang pendek, misalnya 6 hingga 7 karakter, agar keseimbangan antara efisiensi visual dan daya tampung koleksi jangka panjang dapat tercapai. Nah, yang pertama yaitu mencari kapasitas maksimal tampung dari sebuah skema penomoran buku di perpustakaan. Sebuah nomor panggil dasar dirancang terdiri dari tiga digit angka klasifikasi DDC 000 hingga 999 diikuti dengan tiga huruf awal nama pengarang A hingga Z. Pengulangan angka dan huruf diizinkan. Perhitungannya adalah, nah, kita dikasih 6 blok, yaitu tiga blok untuk angka dan tiga blok ini untuk huruf. Nah, posisi blok pertama hingga ketiga itu kapasitas angka. Nah,
0 hingga 9 kan adalah eh, jumlahnya kan 10. Sehingga kita kasih di sini 10, di sini 10, dan di sini 10 kemungkinan. Sehingga 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 pilihan untuk angka. Nah, di posisi 4 hingga 6, yaitu kapasitas huruf untuk A hingga Z, itu jumlahnya adalah 26 pilihan. Sehingga kita masukkan di sini 26, di sini 26, di sini 26. Nah, tinggal kita kalikan 26 kali 26 kali 26 sama dengan 17.576 pilihan. Selanjutnya kita menggabungkan, yaitu kapasitas angka dikali dengan kapasitas huruf. Sehingga 1000 dikali 17.576 menghasilkan 17.576.000 kode unik. Nah, skema nama karakter ini mampu menampung lebih dari 17,5 juta variasi entry buku puisi. Yang ketiga, skema restriksi tanpa pengulangan karakter pengarang. Nah, perpustakaan seringkali memberlakukan aturan bahwa huruf pada tanda pengarang tidak boleh berulang untuk menghindari kode yang membingungkan secara visual. Misalnya AAA atau ZZZ. Jika restriksi ini diterapkan, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, huruf 1, huruf 2, huruf 3. Nah, posisi 1 hingga 3 itu adalah untuk kapasitas angka. Nah, untuk mengatasi pengulangan apa kok karakter pengulangan ini, kita menggunakan permutasi, yaitu bisa dengan cara ini. Rumus P, N, N adalah total semua bilangan yaitu A hingga Z itu 26, dan R ini adalah jumlah slot ini. Sehingga N faktorial per N min R faktorial. Kita tinggal substitusikan. Untuk N 26 dan R 3. 3 slot kan. Sehingga 26 faktorial per 26 min 3 difaktorialkan. Sama dengan 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23 faktorial per 23 faktorial. Menghasilkan 15.600 pilihan. Nah, total kapasitasnya yaitu kapasitas angka dikali dengan kapasitas huruf. Sehingga 1000 dikali 15.600 menghasilkan 15.600.000 pilihan. Nah, ini untuk skema perluasan, penambahan dan judul. Nah, jika koleksi sangat spesifik, terutama untuk buku fiksi di mana satu penulis menerbitkan banyak karya pustakawan dapat menambahkan satu huruf awalan judul di bagian ekor label. Nah, ini ada di slot seharusnya. Nah, di slot ketujuh kita nambahkan lagi huruf untuk pengambilan huruf awalan judul. Kayak Harry Potter kan awalannya H. Kita ambil salah satunya. Tak tahu judul apa aja itu. Nah, untuk posisi 1 dan 3 masih tetap untuk angka. Ya, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 pilihan. Posisi 4 hingga ke 7 ini itu menjadi 26 kali 26 kali 26 kali 26 menghasilkan 456.976 pilihan. Total kapasitasnya yaitu 1000 dikali 456.976 sama dengan 456.976.000 kode unik. Selanjutnya, bahasa. Analisis kombinatorik membuktikan bahwa perpustakaan tidak memerlukan nomor panggil yang terlalu panjang. Skema 6 karakter saja sudah memadai karena menyediakan lebih dari 15 juta kombinasi. Namun pada praktiknya angka DDC seringkali
terdistribusi secara merata. Misalnya perpustakaan kedokteran hanya terpusat pada kelas 600, sehingga beresiko menimbulkan penumpukan kode sebagai solusi. Perhitungan matematis menunjukkan bahwa penambahan huruf, tanda pengarang atau judul di akhir kode sangat efektif untuk menyebarkan distribusi penomoran dan mencegah duplikasi. Kesimpulan, yaitu total batas maksimal daya tampung pada skema standar 3 slot angka DTC dan 3 slot huruf pengarang dapat dihitung dengan mudah menggunakan aturan perkalian murni atau aturan perkalian. Yakni menghasilkan 17.576.000 susunan identitas unik. Permutasi memberikan gambaran tentang besaran kapasitas susunan yang mungkin ketika pengulangan huruf dilarang untuk mencegah kerancuan visual, yaitu menghasilkan penyusutan menjadi 15.600.000 susunan. Perluasan aturan perkalian melalui penambahan satu slot karakter ekstra awalan judul memberikan gambaran tentang perluasan ruang sampel, menghasilkan lonjakan kapasitas sebesar 456.976.000 susunan yang berbeda. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.